Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Kabanjahe. Bagaimana kabar kalian hari ini, nakku? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan masih tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah. Anak-anak ibu sekalian, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu hari ini kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Kalau berbicara tentang alat ukur panjang, nakku, berarti kita akan membahas tentang yang namanya pengukuran. Dikatakan sebagai pengukuran, berarti artinya membandingkan suatu besaran dengan suatu satuan. Pada pertemuan pertama, kan kita sudah membahas ya, ada dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, beserta satuan yang dipakai. Untuk mendapatkan besaran yang diinginkan, maka kita lakukan yang namanya pengukuran. Untuk melakukan pengukuran, harus digunakan yang namanya alat bantu, nakku. Alat bantu dalam proses pengukuran yang memiliki satuan yang baku. Maka, alat bantu tersebut dikatakanlah sebagai alat ukur, nakku. Alat ukur ini dibagi menjadi 3 jenis dalam pengukuran besarannya. Yang pertama adalah alat ukur panjang, yang kedua adalah alat ukur massa, dan yang ketiga adalah alat ukur waktu. Pada kali ini kita hanya membahas tentang alat ukur panjang saja ya, nakku. Maka apa saja yang termasuk dalam alat ukur panjang? Yang pertama kita bahas adalah mistar ataupun yang biasa kita kenal dengan yang namanya penggaris, nakku. Pada umumnya, mistar ini sebagai alat ukur panjang yang memiliki 2 skala ukuran, yaitu sebagai skala utama dan skala terkecil. Di mana satuan dari skala utamanya yaitu adalah sentimeter dan satuan untuk skala terkecilnya adalah milimeter. Skala terkecil dari mistar ataupun dikatakan sebagai penggaris itu memiliki nilai 1 mm, di mana jarak antara skala utamanya adalah 1 cm. Di mana di antara skala utama itu terdapat yang namanya 10 bagian skala terkecil. Nah, yang mana termasuk dalam 10 bagian skala terkecil ini, Bu? Nah, yaitu dari satu angka ke angkanya. Berarti misalnya dari 0 ke 1, kan ada garis-garis kecilnya ini, nakku. Nah, garis-garis kecilnya inilah yang dikatakan sebagai 10 bagian skala terkecil. Di mana satu skala terkecilnya memiliki nilai 0,1 cm ataupun 1 mm. Makanya, untuk penggaris ataupun dikatakan mistar, nilai skala terkecil atau biasa dikatakan sebagai NST-nya yaitu sebesar 0,1 cm ataupun 1 mm. Mistar memiliki ketelitian atau dikatakan sebagai ketidakpastian pengukuran yaitu sebesar 0,5 mm atau 0,05 cm. Selain mistar, alat ukur panjang selanjutnya dikatakan sebagai meteran. Nah, meteran ini ada banyak jenisnya, nakku. Yang pertama adalah meteran strip atau dikatakan sebagai pita meteran. Di mana meteran strip ini memiliki angka dari 0 hingga 100. Nah, biasanya meteran strip ini atau dikatakan sebagai pita meteran biasanya dipakai ya sama tukang jahit, nakku. Meteran strip ini bisa digunakan untuk mengukur benda yang punya bentuk lain, misalnya seperti lingkaran. Meteran strip ini, nakku, sama seperti mistar tadi, di mana memiliki nilai skala terkecilnya adalah 1 mm. Dengan tingkat ketelitiannya yaitu lebih kecil, yaitu sebesar 0,1 mm. Kemudian, jenis meteran yang kedua adalah dikatakan sebagai meteran panjang ataupun meteran roll. Gambarnya biasanya seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk mengukur suatu bangun ya. Kalau kita misalnya lihat ada tukang bangunan untuk membuat suatu rumah atau suatu bangunan, pasti dia menggunakan meteran roll ini. Di mana meteran roll ini terdapat dalam beberapa ukuran. Ada yang 10 meter, 20 meter, 30 meter, 50 meter, dan bahkan ada yang sampai 100 meter. Tingkat ketelitian dari meteran roll ini adalah 0,1 cm ataupun 1 mm. Kemudian selain 2 jenis meteran ini, ada lagi yang namanya meter digital ataupun dikatakan sebagai meteran laser, nakku. Meter digital ini merupakan alat ukur besaran panjang yang menggunakan sinar laser dalam proses pengukurannya. Di mana jarak ukur dari laser meter ini bervariasi. Ada yang dari 0 sampai 50 meter, ada yang 0 sampai 250 meter, bahkan ada yang lebih, nakku. Di mana tingkat ketelitian dari meteran laser ini adalah 1,5 mm. Nah, jadi fungsi dari meteran laser ini adalah misalnya kita mengukur jarak jauh ya kan, ataupun tempat yang sulit dijangkau.
Di mana meteran laser ini itu mampu mengukur panjang objek yang secara lebih akurat karena dapat meminimalkan masalah-masalah yang selama proses pengukuran. Jadi meteran digital ini ataupun dikatakan sebagai meteran laser ya, itu menggunakan baterai sebagai sumber daya untuk mengoperasikan lasernya. Nah, di sini ada cara bagaimana menggunakan dari meteran laser tersebut ataupun dikatakan sebagai meter digital. Pertama, pastikan baterai telah terpasang pada meter digital. Kemudian yang kedua adalah tentukan bidang sasaran tembak dari objek yang akan diukur. Yang ketiga, arahkan meteran ke bidang sasaran, kemudian tekan tombolnya. Nah, di sini tangan tidak boleh bergerak ya ketika mengukur. Kemudian, baca hasil pengukuran pada layarnya. Jadi seperti ini nakku nih, contoh dari meteran laser ataupun dikatakan sebagai meter digital. Alat ukur panjang selanjutnya yaitu adalah jangka sorong. Di mana jangka sorong ini nakku memiliki tingkat ketelitian adalah 0,1 mm ataupun dikatakan sebagai 0,01 cm. Biasanya jangka sorong ini digunakan pada proses pengukuran diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman bendanya. Ini ada dua gambar dari jangka sorong. Yang sebelah kiri ini merupakan jangka sorong analog, sedangkan yang sebelah kanan adalah jangka sorong digital. Jangka sorong ini nakku memiliki beberapa bagian-bagian di dalamnya dan beserta fungsi dari bagian tersebut. Yang pertama adalah rahang dalam. Fungsinya adalah untuk mengukur dimensi luar dari benda kerja, di mana rahang dalam ini terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Kemudian yang kedua adalah dikatakan sebagai rahang luar. Kalau rahang luar itu mengukur dimensi dalam dari benda kerja, di mana sama seperti pada rahang dalam ya, rahang luar juga terdiri dari rahang tetap dan rahang geser. Nah, biasanya rahang luar ini digunakan untuk mengukur diameter dalam seperti diameter dalam cincin dan sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah ekor. Fungsi dari ekor ini adalah untuk mengukur kedalaman pada benda kerja. Misalnya kedalaman suatu lubang pada benda ataupun jarak antara bidang yang bertingkat. Kemudian bagian yang keempat adalah skala utama, tapi di sini untuk yang satuannya milimeter nakku. Karena untuk skala utama pada jangka sorong ini ada dua satuannya ya, ada nanti milimeter dan ada nanti dalam satuan inch. Fungsi dari skala utama dengan satuan milimeter adalah untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Ini letaknya adalah di bagian bawah dekat rahang dalam nakku. Kemudian yang kelima adalah skala utama tapi dengan satuan inch. Nah, fungsinya berarti hampir sama ya, seperti skala utama yang di atas tadi, yaitu untuk menyatakan ukuran utama suatu benda dalam bentuk satuan inch. Nah, letak dari skala utama untuk satuan inch ini adalah di bagian atas dekat rahang luar. Bagian keenam adalah skala nonius untuk satuan milimeter. Sama ya, seperti skala utama, ada dua satuannya. Maka untuk fungsi dari skala nonius untuk satuan milimeter adalah untuk menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan milimeter. Nah, lanjutannya adalah skala nonius untuk satuan inch. Berarti fungsinya hampir sama seperti skala nonius untuk satuan milimeter, yaitu menyatakan ukuran tambahan suatu benda dalam bentuk satuan inch. Yang kedelapan ada yang namanya skrup pengunci, yaitu fungsinya untuk menahan rahang geser jangka sorong pada saat pengukuran. Yang kesembilan adalah pengubah, di mana fungsinya adalah untuk menggeser skala nonius pada saat pengukuran benda kerja. Nah, penjelasan bagian-bagian tadi yaitu adalah pada gambar ini nakku, di mana jangka sorong tadi ada rahang luar, rahang dalam, skrup pengunci, skala nonius dalam satuan inch dan milimeter, ada pengubah, skala utama dalam satuan inch dan milimeter, dan ada ekor. Nah, lalu bagaimana Bu menggunakan jangka sorong tersebut dalam proses pengukuran? Seperti ini nakku cara menggunakan jangka sorongnya. Nah, di sini aku ada animasi bagaimana cara mengukur diameter luar benda dengan menggunakan jangka sorong. Perhatikan baik-baik ya. Pertama di sini putarlah pengunci ke arah kiri. Kemudian buka rahang, baru masukkan bendanya pada rahang bawah ya. Kemudian geser rahang dan putar penguncinya ke kanan. Itu untuk mengukur diameter luar benda. Bagaimana untuk mengukur yang namanya diameter dalam benda? Hampir sama ya nakku dengan cara yang tadi. Pertama, putar ini pengunci ke arah kiri. Kemudian bendanya dimasukkan. Setelah itu geser rahangnya nakku. Kemudian putar lagi penguncinya ke kanan. Dan setelah itu baru kita baca hasil pengukurannya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengukur kedalaman benda. Karena kan fungsi dari jangka sorong itu bisa mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman benda.
Yang pertama adalah putar penguncinya ke kiri, bendanya dimasukkan, setelah itu buka rahang dan putar pengunci ke kanan. Baru baca hasil pengukurannya. Nah, seperti itu ya anakku bagaimana menggunakan jangka sorong tiap fungsinya. Nah, kali ini kita akan coba contoh soalnya anakku bagaimana membaca hasil pengukuran pada jangka sorong. Nah, bagian mana yang dikatakan skala utama pada soal ini? Yaitu adalah yang di bagian atas ini, nakku. Inilah dikatakan sebagai skala utama atau bisa kita singkat dengan SU. Kemudian, yang di bagian bawah, ini dikatakan sebagai SN, ataupun bisa kita bilang sebagai skala non-use-nya. Maka, untuk mendapatkan hasil pengukuran pada jangka sorong, kita akan menggunakan rumusnya seperti nakku. Bahwa HP atau singkatan dari hasil pengukuran, itu akan sama dengan skala utama, ditambahkan dengan skala non-use kalikan dengan 0,01 dalam satuan cm. Ini yang kita gunakan untuk hasil pengukuran pada gambar tersebut ya. Nah, yang 0,01 ini nakku itulah merupakan nilai skala terkecil pada jangka sorong. Kita menggunakan cm ya nakku, tapi kalau kalian mau mengubahnya dalam milimeter pun juga bisa ya. Kalau nanti dalam menggunakan satuan milimeter, kalian bisa mengubahnya dengan hasil pengukuran akan sama dengan skala utama tambahkan dengan skala non-use dikalikan dengan 0,1 dalam satuan milimeter. Ini juga bisa kalian gunakan rumusnya untuk pada gambar kita ini. Sebenarnya bagaimana penentuan dari nilai skala terkecilnya anakku? Itu dilihat dari jumlah skala non-use-nya. Kalau kita lihat pada jumlah skala non-use gambar kita ini ada 10 angka. Berarti di sini ada 10 garis ya. Maka bisa kita buat untuk penentuan NST-nya ataupun nilai skala terkecilnya adalah 1 dibagikan dengan banyaknya garis pada skala non-use, yaitu 1/10. Ini untuk dalam satuan milimeter ya, karena kan pada alat ukur jangka sorong itu dalam satuan milimeter. Makanya nilai skala terkecilnya adalah 0,1 milimeter ataupun bisa kita buat 0,01 cm nakku. Oke, seperti itu ya nakku bagaimana penentuan NST pada alat ukur jangka sorongnya. Nah, pertama kita lihat dulu angka skala utama untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Untuk mendapatkan hasil pada skala utama, maka lihat dulu angka 0 SN-nya. Nah, angka 0 SN-nya kan yang ini ya, bisa dilihat ya. Oke, ibu buat yang warna merahnya ini. Nah, lihat angka SU yang dekat dengan angka 0 di SN-nya. Maka boleh kita lihat angka 0 SN ini kan berada di antara 3,3 dan 3,4 pada nilai SU-nya. Maka untuk nilai SU pada gambar kita ini nakku yaitu sebesar 3,3. Nah, jadi seperti itu ya nakku bagaimana mendapatkan nilai SU-nya yaitu lihat angka yang di SU yang dekat dengan angka 0 SN-nya. Maka angka SU-nya yang dekat dengan angka 0 SN itu adalah 3,3. Walaupun angka 0-nya ini berada di antara 3,3 dan 3,4, maka tetap kita gunakan yang paling kecilnya nakku yaitu 3,3. Nah, kemudian angka SN-nya, bagaimana cara mendapatkan hasilnya? Maka tinggal kita lihat aja angka yang di SN ini nakku yang berhimpit dengan angka SU-nya. Arti berhimpit di sini dia membentuk garis lurus. Mana yang berhimpitnya, Bu? Kita lihat dulu angka 1. Angka 1 ini tidak berhimpit ya. Bisa dilihat jelas ya. Angka 1 tidak berhimpit, angka 0 juga tidak berhimpit ya. Kemudian angka 2 belum, angka 3 juga belum, angka 4 di sini belum ya nakku, di sini belum berhimpit. Angka 5 juga masih belum nakku, bisa dilihat jelas ya. Dan angka 6 ini juga masih belum ya. Maka angka yang berhimpit di SN itu adalah si angka yang ke-7 ini. Bisa dilihat jelas bahwa angka 7 di SN berhimpit dengan angka 4 di SU. Maka SN kita di sini adalah 7 nakku. Maka nanti hasil pengukurannya boleh kita buat seperti ini ya. SU ditambahkan dengan SN dikalikan dengan 0,01 tapi kita buat dalam satuan cm. Maka tinggal kita masukkan, SU-nya adalah 3,3, tambahkan dengan SN-nya adalah 7, kalikan dengan 0,01. Maka nanti 3,3 tambahkan dengan 0,07, hasilnya adalah 3,37 dalam satuan cm. Ini dia nakku untuk hasil pengukuran pada jangka sorong dengan menggunakan nilai skala terkecilnya adalah 0,01 cm. Nah, kemudian selanjutnya ada gambar untuk masih tetap jangka sorong, tapi dia dengan nilai skala terkecilnya adalah 0,05 mm. Kalian bisa jelas lihat ya, di sini sudah dikasih tahu nilai skala terkecilnya adalah 0,05 mm. Kenapa nilai skala terkecilnya 0,05 mm? Karena pada skala non-use-nya ini ada 20 garis nakku.
Jadi kalau ada 20 garis kan seperti yang tadi ya, bahwa NST itu kan sama dengan 1 dibagikan dengan banyaknya garis pada skala noniusnya. Karena di sini skala noniusnya ada 20 garis, berarti 1/20. Maka 1/20 itu kan adalah 0,05 dalam satuan milimeter. Kali ini kita pakai hasil pengukuran dengan satuan milimeter ya anakku. Maka nanti bisa kita buat di sini hasil pengukurannya akan sama dengan SU tambahkan dengan SN dikalikan dengan nilai skala terkecilnya, yaitu adalah 0,05 dalam satuan milimeter. Maka tinggal kita lihat dulu angka SU-nya. Sama seperti tadi, ingat kalau mau mencari SU, lihat angka di SU yang dekat dengan angka 0 di SN. Kita lihat dulu angka 0 SN-nya berada di mana. Nih, angka 0 SN-nya adalah berada di sini. Tapi hati-hati anakku, ini angkanya dari 0 sampai 10. Berarti tiap garisnya adalah bernilai 1. Maka nanti di sini angka 0 SN-nya itu kan berada di antara 5 sama berada di antara 6 ya. Bisa terlihat jelas ya. Maka tetap yang kita pakai adalah angka yang terkecil. Maka pada gambar kita ini nakku, SU-nya adalah sebesar 5. Lanjutannya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai si SN-nya. Sama seperti yang Ibu bilang tadi, mencari nilai SN adalah lihat angka di SN yang berhimpit di SU-nya. Maka bisa kita lihat di sini nakku, mana yang berhimpit angka SN-nya. Kita lihat dulu angka yang di sini. Ini belum berhimpit, ini juga belum, ini juga masih belum, ini juga masih belum ya nakku, ini juga belum, ini juga belum ya. Kalau kalian lihat jelas, ini belum ya nakku. Ini juga masih belum, sudah. Nah, yang angka 4 ini juga masih belum, ini juga masih belum. Nah, yang mana berarti berhimpit, Bu? Ini yang sudah berhimpit jelas. Ibu sudah buat warna merahnya. Maka angka SN-nya jangan kalian buat angka 5, nakku. Kenapa? Karena kita pakai nilai skala terkecilnya adalah 0,05 mm. Yang artinya, tiap garisnya ini bernilai 1. Berarti bisa kita buat di sini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti skala nonius kita adalah 10 nakku. Nah, maka kalau sudah dapat SU, sudah dapat SN, baru kita masukkan ke rumus hasil pengukurannya. SU kita tadi adalah 5, kemudian SN kita 10 kalikan dengan 0,05 dalam satuan milimeter ya nakku. Ingat dalam satuan milimeter. Maka nanti bisa kita buat 5 tambah 10 kali 0,05 itu kan adalah sebesar 0,5. Maka nanti jawabannya adalah 5,5 mm. Atau boleh kalian ubah ke dalam satuan cm, yaitu adalah 0,55 cm. Seperti itu ya, untuk mendapatkan hasil pengukuran pada jangka sorong, tapi dengan menggunakan nilai skala terkecilnya 0,05 mm. Alat ukur panjang yang terakhir yang akan kita bahas adalah mikrometer sekrup. Kalau dikatakan sebagai mikrometer sekrup, berarti memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Makanya, alat ukur panjang yang paling teliti adalah mikrometer sekrup nakku. Karena ketelitiannya sangat kecil. Mikrometer sekrup ini biasanya digunakan untuk mengukur diameter suatu benda yang cukup kecil. Nah, ini ada gambar untuk mikrometer sekrup analog dan ada mikrometer digital. Untuk mikrometer sekrup memiliki bagian-bagiannya nakku. Bisa dilihat ya di sini. Nah, apa saja fungsi dari bagian-bagian pada mikrometer sekrup ini? Pertama, ada yang namanya frame atau dikatakan sebagai rangka. Nah, fungsi dari frame ini nakku adalah meletakkan komponen mikrometer lainnya dan juga sebagai pegangan terhadap mikrometernya. Di mana frame ataupun dikatakan sebagai rangka dari mikrometer sekrup ini terbuat dari baja nakku yang menyerupai huruf C. Kemudian bagian yang kedua adalah poros tetap. Di mana poros tetap ini fungsinya adalah untuk menahan suatu benda saat akan diukur. Biasanya poros tetap ini tidak bisa digerakkan ya nakku. Kemudian yang ketiga adalah poros geser. Kalau poros geser, ini fungsinya sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur. Poros geser ini hampir sama seperti poros tetap ya nakku, tapi poros tetap itu ukurannya lebih pendek dan sifatnya tetap. Sedangkan poros geser itu lebih panjang dan dapat digeser. Kemudian yang keempat ada pengunci. Fungsinya adalah untuk menahan poros gerak agar tak bergerak pada saat proses pengukuran suatu benda. Kemudian yang kelima adalah skala utama. Nah, skala utama ini adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukurannya, di mana skala utama ini terdiri dari banyak garis vertikal dan satu garis horizontalnya. Garis vertikal ini memiliki nilai 1 mm tiap garisnya nakku, sedangkan garis horizontal ini dijadikan acuan untuk menentukan nilai desimalnya. Bagian selanjutnya adalah skala nonius.
Kalau skala Nonius ini skala yang menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran dan letaknya di pemutar. Di mana pada skala Nonius ini, tiap garisnya memiliki nilai sebesar 0,01 mm. Yang ketujuh adalah pemutar. Jadi fungsi dari pemutar ini adalah meletakkan skala Nonius dan untuk menggerakkan poros gesernya. Dan yang kedelapan adalah raket. Nah, fungsinya adalah untuk menggerakkan pemutar. Nah, jadi seperti itu ya anakku fungsi-fungsi dari bagian-bagian pada mikrometer sekrup dan seperti inilah bagian-bagian pada mikrometer sekrupnya. Nah, sama seperti jangka sorong tadi ya anakku, sekarang kita lihat bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup pada saat pengukuran. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan mikrometer ini? Yaitu yang pertama adalah pastikan penguncinya dalam keadaan yang terbuka. Berarti kita buka dulu penguncinya yang di sebelah sini ya anakku. Kemudian bukalah rahang dengan cara memutar ke kiri pada skala putar hingga benda dapat dimasukkan ke rahang. Sesuaikan ya nanti dengan berapa besar benda tersebut. Kemudian yang ketiga adalah letakkanlah benda yang akan diukur pada rahang dan putar kembali sampai tepat. Oke, seperti itu ya anakku. Dan setelah itu putar lagi penguncinya sampai skala putar tidak dapat digerakkan dan terdengar bunyi klik dia nanti. Seperti itu ya bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup. Nah, supaya kalian paham, kita coba dulu contoh soal yang ini ya. Sama seperti pada jangka sorong, maka hasil pengukuran pada mikrometer sekrup adalah dengan menggunakan rumus bahwa HP akan sama dengan skala utama, tambahkan dengan skala Nonius, kalikan dengan 0,01 dalam satuan milimeter. Karena kan tadi nilai skala terkecil pada mikrometer sekrup adalah 0,01 mm. Maka mana yang menyatakan sebagai skala utama? Yaitu adalah yang sebelah sini nakku. Inilah sebagai SU dan yang di sini adalah sebagai SM-nya. Maka untuk mendapatkan nilai skala utamanya, kita tinggal lihat saja nakku angka terakhir di skala utamanya. Di sini angka yang terakhirnya adalah menunjukkan 2, tapi dilihat di sini ada angka garis kecil di bagian bawahnya. Yang artinya garis kecil di bagian bawahnya ini menunjukkan desimal sebesar 0,5. Maka bisa kita dapatkan skala utama pada gambar kita adalah 2,5 nakku. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan skala Noniusnya? Menentukan skala Nonius tinggal dilihat mana yang segaris dengan garis pada skala utamanya ini. Yang segaris adalah garis yang sebelah sini nakku. Bisa terlihat jelas ya? Oke, maka yang berwarna merah ini berapa besar angka skala Noniusnya? Kalau kita lihat di sini 20 berarti setiap garisnya adalah 1 ya. Maka di sini 20, 21 dan 22. Maka skala Noniusnya adalah 22 nakku. Berarti bisa kita dapatkan hasil pengukurannya adalah 2,5 tambahkan dengan 22 kalikan dengan 0,01 dalam satuan milimeter. Berarti bisa kita buat di sini 2,5 tambahkan dengan 0,22 ya. Yaitu sebesar 2,72 dalam satuan milimeter. Seperti itu nakku bagaimana membaca hasil pengukuran pada mikrometer sekrup. Nah, nakku bagaimana penjelasan dari materi yang sudah Ibu sampaikan ini? Jika ada yang masih belum paham, boleh kalian tanyakan kepada guru kalian dan diskusikan bersama mana bagian yang belum pahamnya nakku. Sekian dulu penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang semuanya.